Halo Sobat Setiasa, selamat datang di podcast Tikes Adi Husada. Podcast yang menjadi ruang aman untuk ngobrol secara jujur tentang dunia mahasiswa yang relevan pada saat ini. Hari ini kita akan membahas satu kalimat yang mungkin sering ada di kepala kita. Capek tapi harus kuat, yang ada hubungannya dengan tekanan mahasiswa di era serba cepat. Capek sama tugas, capek dengan tuntutan, capek dengan perasaan yang harus selalu kelihatan baik-baik saja. Dan yang bikin berat, semuanya itu terjadi di era yang serba cepat, serba dibandingkan, dan mungkin serba dituntut. Bersama saya yang sudah hadir narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Ibu Firnanda selaku dosen keperawatan jiwa Stikes Adi Husada Surabaya. Terima kasih untuk Bu Firnanda sudah meluangkan waktu untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak juga ya. Podcast kali ini tuh sangat menarik sekali ya, karena podcast kali ini tuh sangat relevan banget dengan kondisi mahasiswa kita di era saat ini. Betul sekali. Oke, Bu Firnanda, kalau kita lihat mahasiswa saat ini, itu memang banyak yang terlihat aktif, ya, produktif, bahkan IPK yang bagus-bagus. Tapi sebenarnya di balik itu banyak juga yang merasa lelah secara mental. Ya, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan fenomena itu? Ya, jadi mahasiswa hari ini tuh hidup di era yang penuh tuntutan, kemudian dituntut juga harus serba cepat ya, ditambah lagi tugas akademik yang cukup padat, belum lagi ditambah ekspektasi dan juga tuntutan dari luar, contohnya tuntutan dari keluarga ataupun dari sosial media gitu. Nah, masalahnya kesehatan mental ini sering tidak terlihat. Nah, mahasiswa itu tetap datang di kelas, tetap mengerjakan tugas, tapi dengan kondisi mental yang tertekan. Oh, begitu ya. Nah, dalam perspektif keperawatan jiwa, apakah kondisi ini itu bisa disebut sebagai stres psikososial? Ya, benar. Kondisi tersebut itu disebut sebagai stres psikososial, di mana hal itu muncul ketika ada ketidakseimbangan antara tuntutan dan juga kemampuan coping mahasiswa. Oh, berarti capeknya mereka itu bukan karena malas ya? Bukan. Jadi banyak mahasiswa itu bukan karena dia itu tidak mampu, tapi dia itu kelelahan secara emosional. Oh, oke. Nah, kelelahan secara emosional ini sering disalahartikan sebagai kurangnya motivasi mungkin, Bu. Ya, sangat sering. Padahal di dalam keperawatan jiwa, ya, kelelahan mental itu adalah respon normal. Nah, ketika individu itu menghadapi tekanan yang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya dan terus-menerus, itu sebenarnya membutuhkan pemulihan juga. Oh, membutuhkan pemulihan. Nah, kalau misalnya hal ini diabaikan, ya dampaknya ke mahasiswa itu bagaimana? Oh, banyak sekali ya. Yang pertama, dampaknya itu bisa berupa penurunan konsentrasi, kemudian kecemasan, mahasiswa menjadi mengalami gangguan tidur, bahkan lebih fatalnya lagi, dia bisa jatuh dalam kondisi gangguan yang lebih parah lagi gitu. Selain levelnya di atasnya gangguan psikososial. Oh, berarti tidak boleh diabaikan, teman-teman. Iya. Nah, kemudian ada yang menarik yaitu tuntutan akademik. Ya, mungkin ini sering terjadi atau dirasakan oleh mahasiswa. Ya, tugas yang menumpuk, kemudian deadline yang beruntun atau bahkan standar nilai tinggi. Ya, dari perspektif keperawatan jiwa atau menurut Bu Firnanda, apa dampak tuntutan akademik ini terhadap kesehatan mental mahasiswa? Oke, ya, dampaknya ya itu tadi ya, cukup beragam. Salah satunya tuntutan-tuntutan yang banyak sekali itu yang tidak sesuai dengan kemampuan dirinya, itu bisa juga menjadi stres psikososial dan juga kecemasan, bahkan bisa terjadi burnout pada mahasiswa. Nah, yang sering terjadi itu kan mahasiswa itu merasa takut, kemudian merasa gagal, takut nilainya jelek, kemudian takut dianggap, oh kamu itu gagal nih hal ini. Nah, padahal namanya proses belajar itu kan tidak selalu berjalan dengan mulus gitu kan. Berarti cukup berdampak ya pada kesehatan mental mahasiswa. Nah, bagaimana hubungan antara stres akademik yang berkepanjangan dengan mekanisme coping mahasiswa, Bu? Oke, jadi stres yang terus-menerus itu bisa melemahkan mekanisme coping yang adaptif. Ya, jadi mahasiswa itu cenderung menggunakan coping yang maladaptif seperti menarik diri, kemudian menunda-nunda tugas dan juga menyangkal kelelahan yang dialami.
Wah. Jadi dialihkan ke hal-hal yang negatif itu tadi. Cukup berbahaya ya sebenarnya dialihkan ya. Tapi kondisi tersebut ya itu dapat mempengaruhi kognitif mahasiswa nggak ya? Ya, akan berpengaruh terhadap terjadinya stres akademik. Hal itu bisa untuk menurunkan konsentrasi mahasiswa, kemudian bisa menurunkan daya ingat, dan juga bisa mempengaruhi kemampuan mahasiswa itu dalam mengambil keputusan, sehingga hal itu bisa berdampak langsung pada proses belajarnya. Oh, tapi ironisnya di zaman sekarang ya banyak mahasiswa itu yang sering merasa tidak boleh lelah. Nah, itu berbahaya ternyata Bu ya. Iya, padahal kan kelelahan itu kan sinyal tubuh. Bahwasanya secara psikologis tubuh itu membutuhkan pemulihan. Nah, lelah itu kan manusiawi kan. Lelah itu bukan awal tanda dari sebuah kegagalan, seperti itu. Ya, jadi lelah itu manusiawi, teman-teman. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang tuntutan akademik, ini ada hal yang lebih menarik juga yang sering dialami oleh mahasiswa, yaitu ekspektasi keluarga. Ya, mahasiswa itu juga mengalami hal ini, ya nggak sedikit ya yang mengalami hal ini ya, terutama mungkin orang tua. Ya, kalau dari sudut pandang Bu Firnanda, bagaimana ekspektasi keluarga itu dapat mempengaruhi psikologis mahasiswa, Bu? Jadi gini ya, dalam konteksnya sebenarnya ekspektasi keluarga itu bisa menjadi bagian dari stres psikososial yang interpersonal. Ya, ekspektasi ini dapat berperan sebenarnya sebagai motivasi dalam mahasiswa sendiri. Tapi apabila ekspektasi dari keluarga ini tidak sesuai dengan kapasitas mahasiswa itu sendiri, justru hal ini akan menjadi beban psikologis, beban yang tidak seimbang antara ekspektasi dengan kapasitas diri seorang mahasiswa. Nah, ketika harapan keluarga itu terlalu tinggi, nah mahasiswa itu akan menjadikannya hal itu sebagai tekanan internal yang kuat. Nah, contoh adanya pesan dari orang tua seperti ini, kamu harus cepat lulus ya, kamu harus IPK-nya tinggi, awas aja nilaimu kalau sampai turun di semester ini, atau bahkan awas aja kalau kamu nggak jadi lulusan terbaik. Nah hal ucapan-ucapan seperti itu kan membentuk keyakinan bahwasannya kegagalan itu adalah hal yang tidak dapat ditoleransi. Nah, padahal hal itu kan bisa meningkatkan kecemasan mahasiswa, kemudian rasa bersalah, dan juga perfeksionis yang tidak sehat seperti itu. Berarti memang ya dukungan keluarga yang positif itu berdampak ya. Jadi untuk para orang tua harus hati-hati. Nah, jadi kalau menurut saya di sini dukungan keluarga itu seharusnya tidak berfokus pada hasil aja ya Bu, tetapi juga pada proses dan kondisi mental mahasiswa. Iya, betul. Jadi dalam keperawatan jiwa sendiri, keluarga itu memiliki peran penting sebagai sistem pendukung utama ya bagi kesehatan mental si mahasiswa tersebut. Nah, ini mungkin bisa jadi nasihat atau saran ya untuk orang tua yang mempunyai anak sudah di jenjang perkuliahan ya. Jadi kondisi mental anak atau mahasiswa itu penting juga. Jangan terlalu dituntut, harus menyesuaikan dengan kapasitas mahasiswa atau anaknya ya. Nah, sekarang ada hal yang lebih menarik dan relevan lagi ya untuk kita di kehidupan yang sekarang ya, di hidup yang era serba digital ini, di mana media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mahasiswa ya. Kita tidak bisa lari dari hal ini ya. Dari sudut pandang Bu Firnanda sebagai dosen keperawatan jiwa, bagaimana paparan media sosial itu dapat mempengaruhi kesehatan mental mahasiswa? Ya, jadi media sosial itu kan bisa dalam hubungannya dengan kesehatan mental, dia itu bisa berperan sebagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi konsep diri dan harga diri si mahasiswa itu. Nah, seperti yang banyak kita lihat bahwasanya banyak sekali kan sekarang paparan konten yang menampilkan pencapaian-pencapaian secara terus-menerus. Nah, hal itu sebenarnya juga bisa mempercepat proses perbandingan sosial. Artinya secara tidak langsung mahasiswa akan membandingkan dirinya dengan orang yang memposting pencapaian-pencapaian tersebut. Nah terutama ini tuh sangat berbahaya, terutama pada hal ini jika dilihat oleh mahasiswa yang sedang berada pada fase pencarian identitas diri. Oh, wah, luar biasa memang dampak media sosial ini di kalangan mahasiswa ya. Tapi kondisi seperti ini itu dapat meningkatkan resiko masalah kesehatan mental? Ya, tentunya masalah kesehatan mental yang terjadi bisa seperti kecemasan, kemudian gangguan harga diri, itu dapat terjadi.
Oh, sampai gangguan harga diri ya. Memang sebegitu efeknya, dampaknya. Iya. Ya, artinya penggunaan media sosial itu perlu disikapi secara kritis dan bijak ya, Bu, agar Betul. tidak berdampak negatif pada kesehatan mental mahasiswa. Iya, jadi apa ya, literasi digital dan juga kemampuan regulasi diri itu sangat penting untuk membentuk mahasiswa itu menjaga keseimbangan antara dunia digital dan juga kesehatan mentalnya itu sendiri. Oke, Bu Firnanda, dari poin-poin yang sudah kita bahas tadi yang sangat menarik dan relevan ya pada era zaman sekarang di kehidupan mahasiswa, ya ada tips nggak atau apa yang harus dilakukan mahasiswa agar tetap sehat secara mental di era digital yang serba cepat ini? Oke, baik. Mungkin ada beberapa hal sederhana ya, sederhana tapi mungkin penting. Yang pertama, akui bahwa capek itu valid. Bahwasannya tidak semua hari itu mahasiswa itu harus produktif. Kemudian yang kedua, pisahkan nilai diri dengan nilai akademik karena IPK yang tinggi itu bukan satu-satunya keberhargaan untuk diri sendiri gitu. Untuk yang ketiga, batasi konsumsi sosial media ketika mental kita itu lagi lemah ya. Terus yang keempat, mahasiswa itu harus belajar untuk meminta bantuan, seperti minta bantuan dari temannya, ataupun minta bantuan atau sekedar konsultasi dengan dosennya, atau bahkan ke keluarganya. Dan yang terakhir adalah istirahat itu bukan kemunduran ya, tapi istirahat itu adalah strategi untuk bertahan. Oh, luar biasa. Ya. Ya, itu tadi tips dari Bu Firnanda selaku dosen keperawatan jiwa. Jadi kuat itu bukan berarti terus memaksakan diri ya, Bu. Iya. Ya, oke teman-teman sobat setiasa, kelelahan mental yang mungkin sering dirasakan merupakan respon yang wajar ya terhadap tuntutan akademik dan psikososial. Kondisi ini bukan tanda kegagalan, melainkan sinyal perlunya ada pemulihan. Dalam keperawatan jiwa, istirahat, refleksi diri dipandang sebagai bagian dari adaptasi kesehatan untuk menjaga keseimbangan psikologis. Ya, terima kasih kepada Ibu Firnanda selaku dosen keperawatan jiwa di Stikes Adi Husada untuk pemaparan dan diskusi yang komprehensif mengenai kesehatan mental mahasiswa. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih juga ya. Semoga sharing session kali ini bisa memberikan insight bagi mahasiswa untuk semakin ramah dan juga semakin aware terhadap kondisi kesehatan mentalnya. Oke, luar biasa Bu Firnanda. Saya Hilda Deravani pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Stikes Adi Husada selanjutnya.